kita misalnya kayak ngobrol-ngobrolnya itu dari jarak jauh gitu, nggak bisa ketemu secara langsung bertatap muka gitu, cuma bisa kayak teleconference yang bisa cuma ketemu jarak jauh doang gitu. Jadi itu sih yang dikangenin, bisa ketemu sama orang-orang, bisa ngumpul bareng teman-teman yang lain juga gitu. Karena biasanya reading kan rame-rame ya, satu ruangan, sambil ngemil, sambil lempar-lemparan makanan. Sekarang reading di depan laptop seharian, atau depan handphone, terus begitu udah selesai nonton YouTube seharian atau TikTok seharian. Iya, udah kangen banget sih buat bersosialisasi lagi sama orang luar. Nah, ngobrolin tadi, sekarang Angga lagi sibuk ngobrolin projectnya secara online, semuanya readingnya online. Kira-kira lagi ada project apa sih ke depannya? Mungkin bisa dipromo dari belakang, jadi begitu pandemi selesai, wah ini nih langsung kita tandai nih film Anda yang terbaru nih. Kalau yang sekarang masih melakukan proses pre-production sih masih belum bisa dijabarin gimana ya, karena masih kayak bersifat rahasia kayaknya. Tapi selain itu aku ada upcoming. Kita diem-diem kok nggak akan ngomong-ngomong. tapi aku ada project terbaru kebetulan yang udah dipublish, judulnya Di Bawah Umur, film. Iya, oke. Tapi sama Yoriko. Sama Yoriko Angelin, oke. Iya. Dan itu kebetulan kemarin udah dilakukan proses syuting, dan walaupun masih ada beberapa hari utang jatuhnya karena sebelum selesai syuting udah terjadi pandemi ini. Jadi kayaknya setelah ini selesai mungkin akan dilanjutin lagi untuk proses syutingnya. Nah, speaking of project-projectnya Angga, kemarin itu kita ada contekan di sebelah saya. Kemarin itu kita ada ngobrol juga sama Siva Haju. Oh iya. Siva Haju bilang ada sesuatu tentang Angga dan Korea. Ada apa nih Siva Haju, Angga dan Korea? Bener nggak sih? Apa? Dia ngomong apa? Ini cuma dapat contekan katanya Siva Haju kemarin syuting untuk web series di Korea. Benar apa enggak? Iya. Jadi itu udah selesai syuting atau masih ongoing? Belum, masih dalam tahap pembahasan gitu kemarin. Rencananya syutingnya bahkan kayak mungkin di bulan Juni atau Juli gitu, dan awalnya mungkin akan di Korea, tapi nggak tahu ya. Tapi itu kan pembicaranya sebelum ada pandemi yang sekarang ini gitu, udah kayak awal-awal tahun kemarin gitu. Tapi nggak tahu nih ke depannya kayak gimana. Berarti tinggal nunggu situasi dan kondisi. Iya, nunggu situasi kondisi membaik. Semoga tidak. Proyeknya belum boleh dibocorin ya? Belum. Tapi Siva Haju bocorin. Serius. Ini kita dapat cerita dari Siva Haju. Jadi kemarin kita live juga sama Siva Haju. Kebetulan bukan sama aku, tapi sama temen aku ya. Jadi Siva Haju cerita, iya nanti ada proyek sama Angga di Korea. Sempat disebut juga judulnya. Tapi gitu. Karena tidak boleh diceritakan, ya udah kita simpan. Karena aku juga nggak tahu sih ini boleh diceritain atau enggak, tapi kalau emang udah diceritain sama Siva ya nggak apa-apa. Siva, awas kamu nanti dicari. Tapi itu ya aku tungguin banget sih project yang itu juga, karena sekalian awalnya kelihatannya bakal seru gitu. Iya, kayaknya bakal seru, tapi semoga masih tetap on track ya. Maksudnya kayak dengan situasi yang seperti ini, semoga mungkin tidak berubah atau kayak gimana. Semoga kalian juga nungguin ya teman-teman. Harap bersabar ya. Jadi untuk sementara di rumah aja dulu. Bener. Nge-like-in Instagramnya Angga, terus lihat YouTube-nya, terus lihat tutorial. Mungkin Angga bikin tutorial melukis sepatu mungkin. Bisa sih, kayak ntar aku pikirin ya. Mungkin kanan sama kiri nggak mesti sama warnanya gitu, yang satu hitam yang satu putih gitu kan. Karena kan semakin intens waktu kita ada di rumah, mungkin akan semakin mengurangi dampak pandemi ini juga gitu. Semoga semakin cepat selesai dengan kita terus berada di rumah, tidak banyak berkerumun dan tidak sering ada di situasi yang
Ya, ada jadi banyak orang ya. jadi semakin kita menjauhi tempat-tempat umum kan jadi semakin cepat dan semakin ini ya, semakin selesai ya pandemi ini ya. Nah, sekarang cerita kalau misalnya Angga kan sekarang mainnya selalu main film kan ya. Padahal dulu kita kenal Angga pernah ada di sinetron juga atau di FTV gitu. Apa sih bedanya film pasti bedanya ya, satu di bioskop yang satu di TV ya. Cuman kenapa sih sekarang belum ketemu yang cocok lagi di sinetron atau memang lagi pengen fokus ke film aja? Karena memang film lagi pas mulu nih momennya atau lagi cocok nih karakternya. Boleh cerita nggak? Aku terakhir main sinetron itu di tahun 2017 dan mulai di 2018, 19 dan tahun ini memutuskan untuk fokus di film. Dan sebenarnya aku bersyukur banget sih pernah ada di sinetron, terus sekarang belajar mengembangkan bakat aku di film juga, karena secara tidak langsung mungkin buat teman-teman yang siapa tahu yang sekarang selalu ngambil sinetron, belum pernah ngambil film, atau yang dari awal ngambil film gak pernah nyobain sinetron, pasti ada hal yang mungkin di film gak ada di sinetron, dan di sinetron gak bisa dipelajarin di film gitu. Jadi banyak kayak variabel-variabel yang menurut aku berguna banget bagi aku sekarang gitu. Karena kalau bicara sinetron, dulu tuh aku benar-benar banyak banget belajar, dan aku ngerasa kayak semangat juangnya itu tinggi banget gitu bagi teman-teman yang ada di sinetron. Mungkin karena kita ketemunya tiap hari, kita syuting tiap hari, kumpul tiap hari, jadi udah benar-benar ngerasa kayak ya semua itu keluarga kita banget gitu loh. Kayak kru, pemain, semua siapapun yang ada di lokasi itu benar-benar deket banget gitu sama kita. Mungkin kalau di film nggak semua project film kita bisa ngerasain kekeluargaan yang kayak gitu. Mungkin karena mungkin film kan emang lebih gimana ya? Mungkin waktu kerjanya juga nggak sepanjang panjang sinetron. Jadi kadang-kadang mungkin ada kayak beberapa kru yang mungkin kita nggak terlalu dekat sama mereka gitu, yang mungkin nggak terlalu bisa banyak ngobrol sama yang lain gitu karena ada suatu dan lain hal gitu. Jadi sinetron aku benar-benar ngerasain kekeluargaan yang luar biasa, dan di film nggak akan aku dapetin waktu kerjanya sih. Jadi kayak mungkin ini nggak semua sinetron ya, berbeda project biasanya beda, dan mungkin beda PH juga beda gitu. Jadi kebetulan yang sinetron Mermaid in Love yang aku sebutin ya, Mermaid in Love yang mungkin sekarang lagi kalian tonton di TV. Iya, lagi ada siaran ulangnya kebetulan di salah satu stasiun TV. Karena acara udah susah banget, akhirnya semua di siaran ulang kok. Iya, bener banget. Dan waktu kerja itu yang mungkin jadi pembelajaran paling besar buat aku, karena kadang-kadang ada yang kita kerjanya mungkin kadang-kadang ya sampai pagi, karena kita kan sistemnya kayak kejar tayang gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang kita baru syuting siang ini buat ditayanginnya ntar malamnya gitu loh. Jadi kayak benar-benar nggak ada waktu buat istirahat. Iya, sering banget. Jadi kayak nggak ada waktu buat istirahat. Jadi kayak kalau kita nggak ngelakuin proses syutingnya nggak akan ada tayangan buat nanti malamnya gitu loh. Jadi secara tidak langsung itu membuat kita jadi kuat sih menurut aku. Jadi walaupun jadi saling support satu sama lain ya. Iya, saling support satu sama lain walaupun dengan jam kerja yang luar biasa. Entah kenapa aku ngerasain semua teman-teman aku tuh nggak pernah ada yang sakit. Itu yang aku kayak kayak selalu kuat banget gitu, kayak se-strong itu gitu buat kita sama-sama berusaha yang terbaik untuk membuat sinetron kita tetap berjalan terus. Semangat bersama-sama ya. Iya, semangat berjuang bersama-sama itu yang luar biasa banget. Mungkin itu jadi alasan kenapa sekarang Angga fokus ke film terus. Karena kalau di sinetron udah kekeluargaannya udah terbentuk, mungkin di film nunggu proyeknya banyak, jadi udah terbentuk kekeluargaannya. Iya, dan bisa gitu juga kan? Iya, dan yang aku bersyukur banget bisa ada di film sih, aku
ketemu sama orang-orang yang mungkin nggak pernah aku temuin di sinetron sebelumnya gitu. Kayak aku benar-benar belajar banyak sama orang-orang yang menurut aku expert dan profesional di bidangnya gitu. Jadi itu yang mungkin nggak bisa aku temuin di tempat lain gitu. Jadi aku senang banget sih bisa ada di sini, bisa belajar banyak sama orang-orang yang mungkin dulu aku cuma bisa lihat di bioskop, cuma bisa lihat dari layar handphone, cuma bisa lihat dari TV gitu, dan sekarang bisa setidaknya bisa dengar pengalaman mereka terhadap kehidupan, terhadap jadi punya dunia yang berbeda lah ya. Dunia yang berbeda banget. Oke, jadi habis kita ngomongin tadi FTV, sinetron memang seberat itu ya. Tadi siang syuting, malam tayang. Iya. itu luar biasa hebat banget. Kalau nggak ada kekeluargaan yang ini mungkin bisa salah-salah edit gitu kan, atau blank gitu kan, itu bahaya banget. Dan mungkin kadang-kadang ya kalau kayak gitu bisa kayak jadi mungkin nggak kondusif juga kan situasi syutingnya kalau kita jadi tidak. Jadi ya, ngambek-ngambekan. Alhamdulillah sih nggak ada sih pas itu. Alhamdulillah nggak ada. Berarti ini udah tahun ketiganya Angga Ramadan tanpa sinetron, benar? Iya. Berarti terakhir tahun 2017 itu waktu Ramadan masih syuting. Atau memang setiap Ramadan selalu break atau? Kalau dulu 2016, 2017 tuh sinetron kan, dan waktu itu kalau nggak salah tetap syuting sih. Jadi nggak syutingnya itu kadang-kadang di tahun berapa ya? Kayak di tahun 2016 itu kita syuting H-1 sebelum Lebaran itu di Puncak. Wow. Jadi kayak paginya kita baru selesai syuting, besoknya itu udah Idul Fitri di Jakarta. Pas lagi di puncak-puncaknya alur mudik lah ya. Bener banget, dan itu ya menyenangkan juga sih. Kira-kira kalau misalnya itu kan Ramadan dengan sinetron gitu kan. Setelah 3 tahun ini kan Angga Ramadan dengan film. Kira-kira apa sih yang dikangenin yang beda dari Ramadan sebelumnya? Biasanya mungkin lagi promo di bioskop ada yang fansnya Angga bawain kolak gitu. Angga buka puasa dulu gitu. Bawain candil gitu. Kebetulan kalau dari tahun kemarin sih aku selalu lebaran di sini ya. Alhamdulillah selalu lebaran di Lombok, dan tahun ini juga insya Allah bakal lebaran di sini. Jadi luar biasa banget sih dapat kesempatan ini, karena tahun-tahun sebelumnya itu jarang banget punya kesempatan buat lebaran di Lombok gitu. Biasanya pasti selalu lebaran di Jakarta. Tapi salah satu yang mungkin dikangenin selama Ramadan di Jakarta sih pasti kalau setiap ada project di Jakarta, project apapun itu, mungkin dulu sinetron atau film, mungkin ada FTV dan yang lainnya, itu biasanya kita selalu buka puasa bareng-bareng gitu loh. Jadi kayak digelar kayak apa ya, nasi uduk kayak pokoknya kita makan bareng-bareng jadi satu gitu loh. Jadi itu jadi satu daun pisang gitu ya, pakai daun pisang rame-rame. Satu daun pisang terus rame-rame sama semua kru sama pemain, dan itu kita biasanya bilangnya menyenangkan sih. Iya, liwetan. Iya, liwetan tuh kayak waduh, itu kayak seru banget sih. Pas lagi nyuap gitu kan, ikan asinnya rebutan gitu kan. Rebutan ikan asin atau tahu gitu kan. Oh ini ikan asin gue duluan yang ngetek gitu. Iya, itu salah satu yang dikangenin sih, dan semoga aja kedepannya masih bisa merasakan hal-hal kayak gitu ya. Insya Allah nanti ya kalau udah selesai, udah lewat ini semua. Sekarang puasa lancar kan? Puasa masih lancar. Alhamdulillah lancar. Sehat-sehat aja. Nah kalau misalnya tadi udah bilang kalau di misalnya yang Angga kangenin kalau di tempat syuting itu liwetan atau makan-makan. Nah kalau misalnya di rumah Angga tuh paling seneng, wah gue suka banget buka puasa tuh harus ada bakwan 3 misalnya. Harus ada bakwan 3, tahu 3 misalnya gitu. Kira-kira sajennya apa sih yang harus ada gitu? Promo film tetap sajen. Kalau aku sih biasanya pasti harus ada minuman yang seger gitu loh. Biasanya kalau nggak es kelapa, terus kolak. Biasanya itu sih, karena
udah haus banget kan dari seharian puasa, jadi kayak salah satu Jadi yang kunci spesifik. utama senjata untuk menghilangkan haus dan dahaga itu biasanya minuman yang segar sih. Tapi kalau dulu sebelum ada pandemi ini kan biasanya selain mamaku masak di rumah, terus biasanya juga beli juga gitu dari penjual gitu. Karena ada kayak beberapa masakan yang kayaknya nggak bakal bisa dibuat, agak susah gitu buat dibuat sendiri sama mama aku. Misalnya kayak ada namanya kayak ayam taliwang gitu. Oh, ayam taliwang ya. Itu aku kangenin banget sih ayam taliwang. Biasanya mau puasa atau enggak tetap ada di rumah sih biasanya. Karena kayak salah satu santapan wajib di rumah aku juga gitu, ayam taliwang itu khas Lombok ya? Iya. Oh. Aku suka makan ayam taliwang tapi kalau lagi di mall aja. Oh iya, cobain deh kalau ke Lombok itu kayak. Oh, oke. Rasanya beda banget. Atau memang surganya lebih beda gitu kalau di Lombok? Beda banget sih kalau di Lombok. Karena kayak harus banget dicobain. Karena dia punya, kalau biasanya kakak nyobain ayam taliwangnya itu sambelnya ada berapa? Waduh, langsung ngomongin makanan ya. Buka puasa. Nggak apa-apa, kita pemanasan nih, pas nih waktunya. Nah, kalau ayam taliwang biasanya sambalnya sih ada 3. Aku lihat yang di situ biasanya cuma ada 3 ya, biasanya rata-rata. Cuman biasanya ada satu yang sambalnya kayaknya bukan sambal ayam taliwang menurutku. Beberapa toko malah sambalnya sambal terasi gitu, jadi ini kayak sambal Sunda. Jadi dan di sini tuh beda sih menurut aku semua. Tapi aku nggak tahu yang kakak cobain tuh kayak gimana ya. Tapi yang di sini tuh lumayan beda dari ayam-ayam taliwang yang mungkin aku cobain di Jakarta gitu. Jadi kalau kesini kayaknya harus dicobain banget. Nah, sekarang netizen udah ke-trigger tuh kan pengen coba ayam taliwang. Kita berhasil memancing mereka. Tapi sekarang semenjak aku di Lombok saat ini aku belum pernah makan ayam taliwang sih, karena mengurangi banget buat belanja makanan jadi gitu loh selama di sini. Jadi mungkin biasanya masak, kalau enggak mungkin beli makanan yang bakal bisa dimasak ulang gitu, atau digoreng ulang atau kayak gimana. Baru karena ya setidaknya berusaha menghindari lah ya. Menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Nah kalau misalnya selama puasa gini kan makan jadi banyak nih. Jadi tidurnya berubah nggak? Misalnya biasanya tidur jam 11, sekarang tidur jam 2 karena biasanya habis buka ada makan malam, ada ngemil malam. Sebelum sahur. Iya, itu menarik sih. Itu yang sebenarnya aku alamin pas baru nyampe Lombok sih, kayak seminggu 2 minggu itu entah kenapa pola tidur aku langsung kayak berubah drastis gitu. Aku kayak baru bisa tidur paling cepet jam 3 pagi. Mungkin bahkan setelah sholat subuh baru bisa tidur itu pas sebelum puasa sih, kebetulan kayak seminggu 2 minggu baru ada di sini. Dan alhamdulillahnya aku bersyukur banget selama sebelum puasa itu udah bisa berubah normal lagi gitu jadwal tidurnya. Jadi kayak jam 9 atau jam 10 malam udah tidur normal. Jadi pas jam 3 atau jam 4 pas sahur udah bangun, dan kayak setelah itu mungkin ya walaupun tidur sebentar aja kayak jam 7 udah bangun lagi gitu setelah sholat subuh. Jadi aku senang banget sih bisa setidaknya normal kembali gitu loh waktu tidurnya. Karena yang aku dengar dari teman-teman aku yang kayak banyak cerita gitu sampai sekarang bahkan masih ngerasa waktu tidurnya kebalik terus gitu loh, bahkan sampai sekarang gitu. Apalagi mungkin karena mereka nggak ada kegiatan sama sekali, ditambah puasa gitu. Jadi kayak mereka kayak bangunnya jam 3, jam 4 gitu. Jadi terus ada ngemil lagi tengah, udah mau buka puasa baru bangun, aneh banget. ada ngemil tengah malam ya kan. Iya. Habis makan malam ada mie instan. Habis itu sahur lagi, baru tidur setelah sahur sampai mau menjelang buka puasa. Iya, ini yang kita inget sih terakhir kali. Ini banyak banget disebutin, yang suka banget pop up di CGV itu ini Zara jam 2 pagi dia suka live, jam 1 jam 2. Iya, aku kemarin mana aku lihat itu. Pernah nggak diajak Zara, katanya, "Angga ayo ngobrol gitu jam 2 gitu." Ayo kita live jam 2. Pas awal-awal masih sering kontekan sih jam-jam segitu, pas aku juga masih kayak tidur masih jam normal 2, ya? jam 3. Tapi setelah sekarang udah jarang banget liatin orang udah masih melek jam segitu.
Oke. Nah, kita sebelum waktu kita posting kemarin, halo, apakah terdengar? Halo, enggak. Nampaknya ada sedikit Hai. trouble. Oke. Angga Udah balik lagi. Sorry, tadi nge-play sebentar. Iya. Kita waktu posting kemarin, sempat ada, kita pilih 5 pertanyaan. Dari pertanyaannya, ada banyak banget yang submit nih, nanya-nanya. Kita ada pilihan, pertanyaan pertama dari Sinta Maharani. Lokasi syuting paling berkesan di mana? Lokasi syuting paling berkesan. Nggak boleh ini dekat rumah dong. Kayaknya setiap project sinetron atau film atau yang lain tuh pasti punya kayak beberapa tempat yang menurut aku sangat berkesan. Misalnya kayak kalau Mariposa kemarin aku suka banget di set yang Olimpiade Sains sama kolam renang. Aku suka banget yang itu, 2 itu. Kalau misalnya kalau film Sunyi kemarin aku suka banget set sekolahnya. Jadi kan kita secara itu hampir semua ya kayak 95% setnya di sekolah, tapi aku ngerasa kayak sekolahnya itu bener-bener keren banget gitu loh. Jadi kayak walaupun kita ada di satu tempat tapi ngerasa nggak bosen gitu karena dia banyak banget kayak hal-hal yang bisa dieksplor di sekolahnya, dan sekolahnya juga aslinya emang luas banget gitu. Jadi aku seneng banget bisa ada di situ. Tapi emang ada kolam renangnya itu kemarin. Ada kolam renangnya di ini. Atau itu set yang terpisah? Yang itu saya terpisah sih. Oh, itu set terpisah. Oh, oke. Yang itu saya terpisah. Okay. Yang itu setnya diambil di GBK ya? Di kolam renang. Olimpiade. Di situ ngambil setnya. Itu satu-satunya set yang nggak ada di sekolah sih, set kolam renangnya. Pas di Sunyi. Dan pas Tabu aku suka banget di Curug, ada salah satu scene yang di air terjun. Aku suka banget walaupun itu dingin banget, tapi kayak harus nyebur ke sana dalam keadaan yang super dingin, dan sebenarnya itu sedikit trouble. Halo. 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 Anda sudah kembali. Kayaknya restart dulu kali ya dia. Halo. Sinyalnya tadi nge-restart sebentar. Iya. Halo. Ya. Pas di Tabu aku suka banget sih salah satu curugnya karena arusnya deras banget dan kita diharuskan untuk berenang di situ. Tapi alhamdulillah lancar-lancar aja sih. Tapi itu emang waktu aku nonton kan itu memang tempatnya jadi gelap. Itu emang segelap itu atau aslinya agak terang? Sih. Cuman di set jadi gelap gitu. Kayaknya gradingnya emang agak gelap. Dan kalau film horor lah ya. Iya benar. Kalau sinetron kayak Mermaid in Love gitu, karena ya duyung-duyungan, jadi setnya itu sering banget kalau nggak di Pulau Seribu atau nggak di kayak Anyer pantai gitu. Jadi sekalian walaupun kita kayak syuting capek, tapi kita nemuin view yang bagus juga gitu. Sekalian kayak ngerasa liburan juga gitu. Karena ya sering berenang juga kan di situ, jadi kayak nggak terlalu berasa capek walaupun berenangnya kadang-kadang. Ini sih yang menurut aku ngerasa luar biasa banget sama teman-teman aku juga. Mungkin sinetron duyung-duyungan gini kan gak cuma aku doang kan yang pernah peranin gitu. Kayak Amanda Rawls juga pernah main sinetron yang ada duyungnya. Kayak Kak Indah Permatasari juga pernah main yang ada duyungnya. Dan itu aku ngerasa kayak ternyata emang gak semudah itu dan kayak butuh effort yang luar biasa. Karena kita kan gak cuma syuting di daratan doang gitu, tapi ada kayak di airnya juga, bahkan sampai underwaternya juga. Dan terkadang set kalau udah underwaternya itu pasti bakal diambil terakhir gitu, dan itu pasti bakal dilakuin hampir tiap hari gitu, karena kan kita pasti harus habisin kayak semua scene yang di darat gitu, entah di rumah, di jalan, di mana. Dan jadi biar sekalian basah lah ya. Iya, scene terakhir itu
scene basah-basahan yang mungkin bakal di-take mulai dari jam 2 pagi paling cepat, dan pasti akan selalu berakhir pas matahari udah kayak terang. Jadi itu selalu kayak, seperti itu. Iya, jadi itu kayak lumayan iya, berat ya effortnya, jadi besar sekali. berat, Jadi tapi ternyata, itu pasti bakal dikangenin gitu karena bakal sulit banget buat diulang lagi kan ke Ternyata- hal-hal yang kayak gitu. ternyata Angga lebih suka di sekolah ya daripada di pantai. itu guys, kenapa di pantai itu lebih berat, selain karena jalan di pasir itu susah, tapi challenge-nya juga lebih besar ya, yang untuk yang Bener banget. duyung-duyungan. Nah, kemudian ada dari Citra 3549, 3 kata buat Yasmin Naper. Orangnya smart, terus keren, dan manis. Oh, manisan kolak apa Yasmin? Kolak ya. Kalau jam Karena segini sekarang lagi kolak puasa. Kayaknya hal-hal yang kayak gitu nggak bisa ditoleransi gitu. Pasti mutlak banget jauh. Pemenang mana kolak? Mana es kelapa pakai sirup warna merah yang iklannya banyak. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Tanjung Maya. Angga itu tipikal orang yang tanggapannya seperti apa sih kalau ada cewek yang nyatain perasaannya duluan? Kenapa ini random sekali ya pertanyaan hari ini? Ya? Waduh, ini mau menjurus kemana sih pertanyaannya? Tapi aku nggak tahu beneran. Masih ada contekannya tuh. Ini kakak yang pilih nih pertanyaan. Bukan. Adminnya Mbak Tata yang kemarin tuh, bukan aku yang pilih. Bingung ya. Boleh dijawab, boleh di skip aja ke pertanyaan yang lain mungkin, atau Oke. Kita ke pertanyaan yang lain aja ya. Ada harus berpikir dulu. Harus berpikir banyak. Mohon maaf untuk netizen atau Tanjung Maya, next time bikin pertanyaannya karena ini bulan Ramadan, yang gampang aja pertanyaan. Iya. Udah lapar, udah. Iya. Kayak... Udah jam 4:30, kita lagi nunggu kolak dan nunggu es kelapa. Kalau di sini sih alhamdulillah setengah jam lagi berbuka ya. Oh iya, Lombok lebih cepat 1 jam ya. Lombok lebih cepat 1 jam. Jadi waktu berpuasanya udah lebih lama gitu dari yang ada di Jakarta. Aduh. Pantas di sana lebih kritis ya, masa-masanya. Bertinggal 30 menit soalnya. Oke. Nah kalau yang ini pertanyaannya kayaknya ada hubungannya sama sepatu nih. Ada selain acting, ada rencana buat bisnis nggak untuk di bidang yang lain? Mungkin painting shoes atau ayam taliwang khas Angga gitu. Aku pengen banget sih buka bisnis, tapi mungkin emang kayak harus mencari partner yang tepat juga, karena menurut aku kalau aku udah ingin membuka bisnis, aku kayak tidak ingin setengah-setengah gitu loh dalam menjalani bisnisnya gitu. Jadi aku pengen kayak 100% juga ada di situ, dan kalau bisa emang mencurahkan seluruh hati dan pikiran itu ada di situ gitu. Jadi selama ini juga ada kayak orang, misalnya kayak partner aku, teman-teman yang juga nawarin misalnya kayak bisnis apa, misalnya kayak bareng untuk kita rintis bareng-bareng gitu. Tapi aku kayak masih merasa butuh belajar yang lebih juga sih mengenai bisnis, karena aku juga termasuk orang yang masih awam juga sama bisnis dan mungkin masih belum terlalu mengerti akan bisnis. Jadi aku pengennya saat aku menjalani bisnis itu aku udah benar-benar paham gitu mengenai bisnisnya, dan pengen 100% juga ada di situ gitu. Tapi untuk pemikiran bisnis tuh emang udah ada dari lama juga sih, tapi mungkin masih belum menemukan partner yang tepat, terus bisnis yang mungkin menurut aku banget, yang mungkin kayak
ya gimana ya, pasti belum cocok ya. gitu, karena setiap orang kan pasti ada mungkin kayak bisnis yang emang dia banget, dan aku pengen cari yang itu gitu. Oke. Nah, kita juga ada buka beberapa pertanyaan. Aku pilih satu pertanyaan, satu atau dua pertanyaan. 2 garis biru 2 ya nih. Lanjutannya kisah Bima, Dara, dan Adam. Sebenarnya aku nggak tahu apakah bakal beneran terrealisasi atau enggak gitu. Tapi ya ini keputusannya pasti harus kalian tanyain ke Pak Parwes atau enggak dan Bagina. Karena bahkan dari dulu, misalnya kayak kita dulu promo bareng Kak Gina kan sering banget tuh promo sama Kak Gina, promo sama Zara gitu. Kita walaupun sampai sekarang juga masih belum ada sih kayak pembahasan yang benar-benar serius tentang hal itu, tapi kita sering banget ngebahas kira-kira gimana ya kisah ya Bima sama Dara kalau setelah ini gitu. Karena Kak Gina itu kan selalu membuat kisahnya itu kan terbuka gitu, maksudnya kayak selalu bisa ada kayak kemungkinan bergerak untuk kemanapun ke depannya gitu. Karena ya Kak Gina selalu merasa ya filmnya juga bagian dari kehidupan juga gitu, yang pasti bakal selalu berjalan gitu. Jadi kayak kita selalu kayak buka diskusi kira-kira bakal kayak gimana ya kelanjutannya Bima sama Dara. Terus kita selalu bahkan dari proses dulu saat pertama kali ketemu, proses reading sampai syuting, bahkan sampai kita promo, itu kita selalu ngebahas apa aja sih kira-kira kayak motivasi antar tokoh gitu. Misalnya kayak Bima, Dara, kayak ibu, kakak, bapak, itu kayak kenapa dia bisa mengambil kayak salah satu keputusan, atau kenapa dia bisa melontarkan kayak kata-kata seperti itu kayak bahkan kita selalu membahas kemungkinan yang seperti itu gitu. Misalnya kayak kenapa Bima dan Dara tidak memutuskan untuk misalnya kayak aborsi kemarin, alasannya apa, terus kenapa kayak Dara pengen banget kuliah, kayak kita juga ya. Iya, kita juga kayak membuat kayak kemungkinan tersebut gitu, biar kita juga secara tidak langsung benar-benar ya menghidupkan karakter tersebut. Dan bahkan aku senang banget sih selama proses pendekatan karakter dan proses menggali lebih dalam skenario dan segala macamnya di 2 garis biru. Bahkan aku kayak sehari 2 hari 1 malam aku bahkan nginep di kamar aku beneran di rumah yang ada di sana gitu, kayak set rumah aku gitu. Jadi aku ngerasa kayak dengerin orang dangdutan tiap malam gitu kan. Dengerin kayak anak-anak berantem, anak-anak jalan di sekeliling mana gitu. Jadi kayak bisa ngerasain gimana ya kalau kita menjalani hidup beneran ada di sana gitu. Jadi itu salah menjadi satu Bima ya. Hal yang wah kayaknya luar biasa banget sih. Misalnya kayak mungkin kalau ada project-project yang selanjutnya, aku pengen banget sih bisa mendalami karakter yang mungkin yang beda lah luar biasa. Karena setelah aku misalnya kayak project-project sebelumnya, aku ngerasa aku selalu ngebaca mungkin ya skenario atau apapun tuh mungkin masih 20-30% ya gitu. Jadi kayak aku semenjak 2 garis biru itu belajar banyak banget sih untuk bisa lebih dalam membaca